Jeng, buka opening dulu, Jeng. Penonton. Penonton. Kembali lagi di Ini Talk Show. I love you. Oke, tadi kita sudah melihat keunikan dari yoga, ya luar biasa ya. Walaupun baru kita mencoba, tapi sedikitnya sudah bisa. Ternyata nggak terlalu sulit ya. Iya kan, pas dilihat sulit, pas dilakukan, oh ternyata bisa gitu. Orang gemuk bisa jadi langsing Bisa, juga. karena di acro yoga sebenarnya berat ataupun ringan sebenarnya tidak masalah. Tinggi ataupun pendek juga tidak masalah, bisa. Saya minta alamatnya. Boleh dong, pasti. Mas saya. Boleh, buat Mami. Si Mami, Acro 60. yoga. Ini 60. Mami mah awet muda. Masih cantik gitu, masih. Film Ratu Pantai Selatan itu tahun berapa? Barusan ada yang bilang katanya ngefans banget nih sama Mami. Iya. Nanti saya bilangin sama Mami. Bocorin deh jadi. Ya. Biasa aja deh. Pakai dibocorin. Tadinya saya mau surprise, saya juga udah tahu. Jadi, aduh. Jadi Surprise tadi di pangku Mami. fungsi dari yoga yang tadi itu adalah untuk kelenturan tubuh. Ya, tadi acro yoga untuk ya kelenturan tubuh bisa, untuk penguatan juga. Jadi tadi seperti terbang kelihatannya, padahal itu sebenarnya dengan mengaktifkan otot perut, kaki juga aktif, otot semua yang di tangan juga aktif, open your chest gitu. Jadi semuanya itu bekerja gitu, sehingga bisa kelihatan seperti terbang. Gitu. Daripada pijit ya, mendingan yoga ya. Karena emang banyak. Tapi kalau lagi pegel, diakroin, itu enak banget Kang Sule. Ya. Jadi tuh punggung semua tuh Iya, enak banget. makanya kalau pijit kan kadang-kadang tukang pijit tuh nggak tahu urat saraf ya kan? Iya, Ya, si Imin kan dia blank banget. Tahu urat saraf main pijit aja. Akhirnya kan vertigo. Mulai besok jangan pijit lagi lu ya. Oke, kalau begitu Andre, katanya ada info tentang yoga yang akan disampaikan buat pemirsa nih. Ya, ini sebentar ada beberapa sedikit info yang akan disampaikan, yaitu yoga squat. Yoga squat adalah yoga yang dilakukan di atas air. Sarah Tiefenthaler adalah seorang instruktur yoga yang pertama kali mengenalkan yoga di atas air beberapa tahun belakangan ini. Berawal dari kebosanannya melakukan yoga di dalam ruangan, maka ia pun mencoba mencari variasi lain. Sarah menggunakan paddleboard atau papan seluncur sebagai matras karena Sarah dulunya juga adalah seorang surfer atau peselancar. Mari kita lihat, ini ada beberapa foto dari Sarah Tiefenthaler. Silakan. Di atas air. Kita di sini juga udah ada. Di Jakarta. Di Ancol ya? Enggak, di rumah guru. Oh, di rumah ada yang punya laut ya? Di rumah. Kang Sule. Iya. Itu cewek semua ya. Ini Mas Erik, bedanya apa dengan di darat dan di air? Nggak ada sih, itu cuma kontemporer aja, sesuatu yang kayak orang berusaha mencari Stabilnya variasi tapi aja lebih ya. susah lah, dikit Iya, lah. tapi perbedaannya sih nggak terlalu mendasar. It's like kalau kalau dunia marketing positioningnya lah, diferensiasi. Mungkin suatu saat nanti akan ada yoga di atas langit. Pakai ini Ramadhani. parasit, payung terjun. Jadi ini mah kontemporer aja, maksudnya biar nggak jenuh mungkin. Iya mungkin. Iya, bisa. Kayaknya kalau dia kan variasi di atas air. Coba lu kalau bikin variasi di atas penderitaan. Nggak usah dimeditasi, Gue setiap hari juga menderita. Setiap ngaca gue sedih. Mungkin yoga itu sebetulnya keseimbangan kali ya. Secara garis besar, simpelnya yoga tuh keseimbangan. Yoga tuh asal katanya yuj. Yuj itu artinya akar bahasa Inggris yolk. Jadi kayak mencampurkan telur putih telur dan kuning telur. Dia campur. Jadi yoga tuh asal kata yuj jadi kayak mengharmonisasikan. Nah, untuk manusia tuh ada 3 elemen, badan, pikiran, dan jiwa. Nah, badan, pikiran, dan jiwa itu dengan yoga diintegrasikan jadi satu kesatuan. Nah, di situ lahirlah kesehatan, lahirlah relaksasi, lahirlah kebahagiaan. ya. Kesehatan yang jelas, Dek. Karena menghubungkan dengan pola pikir kita, pemikiran kita. Kalau kita sehat kan pikiran kita anteng-anteng aja. Tapi kalau sakit mah pikiran terus, Ndre. Jadi sehat intinya. Itu kalau istilah dalam bahasa Inggris mah and the best, the body, and the morning. Gua mau pamit dulu bentar ya. Mau kemana? Mau ngurusin Mami, kan mau daftar yoga.
Mami, jadi saya harus ke warung dulu. Ini kan warung daftarnya. Enggak, saya nanya dulu alamatnya ke Mang Saswi. Mang Saswi suka nongkrong di got soalnya. Kan di depan warung ada got ya. Enak banget pikirannya. Saya pamit dulu ya, mohon maaf ini ya. Jadi saya gantiin nih. Lu gantiin di sini ya. Jangan lama-lama lo, 2 hari aja. Oh, lu mau ngusir gua? Enggak, maksudnya takutnya lo di luar negeri kan. Nah, enggak, gua mau luar komplek juga udah cukup. Ya, gua Hati-hati duluan ya. Oke. Bye. Kenapa? Jauh juga tuh. Orang juga lihat tuh. Jangan dibilangin soalnya masuk bawah. Uangnya ketinggalan. Apa? Uang. Gak apa-apa, dia mah duitnya banyak. Di belakang kan punya pohon duit ya. Buat Melisa nih, tadi kita lihat ada foto tentang yoga squat. Melisa sendiri? Iya, di Jakarta udah ada ke Mas Andre, jadi Sudah ada? udah ada. Kita bilangnya tuh SUP, stand up paddle board, papanya itu. Jadi tapi ditaruhnya di kolam renang, bukan di laut. Sebenarnya sama aja Variasi sih. aja ya. Cuma untuk cari titik keseimbangannya supaya kita nggak kecebur kan lebih. Nah, tantangannya di situ. tantangan. Itu aja sih. Ini kalau sampai nggak bisa seimbang kan bisa nyebur kan gitu. Udah pasti nyebur pertamanya sih. Pertamanya nyebur. Di Meksiko aja udah pasti berenang. Iya. Gitu. Sebenarnya itu tujuannya cuma pengen berenang. Iya. Biar dibilang. Nah, kita akan lihat dulu ini ada beberapa foto Melisa Karim melakukan yoga ada. squat. Nah, itu dia. Nah itu aku Itu sama- papan selancar iya. tuh ya di bawahnya tuh ya. Iya, kayak papan selancar gitu. Bisa nggak kalau di kolam renang itu tapi nggak usah pakai air gitu? Kosong, sama aja dong. Kayak di studio. Kayak di lantai. Kayak di lantai. Kayak di lantai. Oke, untuk Mas Fajar. Mas, tadi kita udah mempelajari beberapa teknik yoga. Menurut Mas Fajar kira-kira jenis yoga apa yang cocok untuk para pemula? Seperti saya contohnya. Oke, kalau untuk pemula sih sebenarnya kayak tadi Mas Erik bilang ya semua kesatuan. Tapi kalau di zaman sekarang ini ada yang disebut dengan basic yoga, ada juga kelas disebut dengan hatha yoga. Biasanya bila Anda pemula mau masuk ke satu kelas, pastikan Anda baca dulu gitu. Memang itu kelasnya apa gitu. Kalau misalnya kelasnya inversion, kepala di bawah kaki di atas gitu, ya jangan dimasukin dulu untuk yang pemula gitu. Baiknya kalau saya boleh sarankan pertama itu adalah ikut basic yoga atau hatha. Oh, dasar-dasarnya itu apa? Dasar-dasar gerakan gimana standing position, gimana cara berdiri, lebih ke alignment juga, bagaimana meletakkan kaki yang benar, telapak kaki gimana, dong, ya. tangan yang mana. Jadi lebih kayak gitu. Untuk yang penderita apa namanya tuh kayak penyakit cancer gitu, Mas Erik mungkin? Ada sih di studio saya ada. Penyakit-penyakit yang lebih serius ya. Banyak. Tapi bukannya saya bilang mau janjikan bahwa bisa sembuh. Sembuh-sembuhan ya, Tapi pada prinsipnya gerakan postur yoga kan namanya kan asana. Beberapa asana memang punya efek anatomis gitu ya. Jadi kayak rangsangan anatomis yang bisa menghasilkan efek fisiologis. Jadi kayak ada orang yang debar jantung, misalnya jantungnya berdebar-debar nggak keru-keruan gitu. Ada pose-pose yoga tertentu yang bisa membuat debar jantungnya Stabil. jadi lebih stabil, tenang. Nah, saya punya kasus kanker darah. Jadi tulangnya itu memproduksi darah merah terlalu banyak. Karena yoga itu prinsipnya adalah weight bearing gitu ya, body weight bearing. Jadi justru latihan-latihan yang secara terukur gitu, justru membuat kondisi tulangnya makin baik dan perlahan-lahan produksi darah merahnya menjadi normal. Malah akhirnya orangnya yang tadinya diprediksi umurnya tinggal 2 tahun, sampai hari ini malah udah segar bugar, udah 5 tahun bebas dari kanker, terus dia tahun lalu baru pulang mendaki Aconcagua, salah satu gunung tertinggi di dunia. Luar biasa sekali ya. Dan kalau boleh sedikit ini Mas, nambahin juga kalau kita bisa yoga tuh rasanya tuh bahagianya itu enak, endorfin juga karena kita happy-nya itu tuh nggak bisa emang diungkapkan dengan kata-kata gitu. Jadi ada satu rasa kebahagiaan, bahkan kadang-kadang sekarang orang tuh datang ke yoga itu karena stres, bukannya lagi untuk orang. Zaman dulu orang mungkin selalu bilang kayak saya gendut, saya mau yoga gitu, which is itu salah besar gitu. Karena sebenarnya yoga itu bonusnya aja menjadi kurus, tapi bukan yoga membuat Anda langsung kurus gitu. Jadi perlu diingat itu, tapi happy-nya itu, bagaimana stress relief-nya, hilangnya itu memang sangat terasa. Betul sekali. Karena saya pernah dikasih tahu segala macam penyakit itu sebetulnya titiknya ada di pikiran. Ya. Ketika pikiran kita stres dan lain sebagainya, disitulah timbul penyakit. Makanya ketika kita happy, pikiran kita enak, enjoy, relax, insya Allah tubuh kita sehat. Ada istilah. Udah bisa nih jadi guru yoga nih. Padahal tadi ya pas lo ngomong gitu Mas, gue pengen mesen teh, tapi nggak ada
pasangannya ya. Iya, kan ada istilah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Cie, dilanjutin. Bahasa Inggrisnya Ada apa? soalnya. Dilanjutin. Mens sana in corpore sono. Saya jadi banyak dapat ilmu nih ketemu dengan teman-teman di sini luar biasa. Tepuk tangan dong buat teman-teman kita. Oke, Melisa. Dari tadi kita ngebahas soal yoga dan yoga. Mas. Melisa sendiri basicnya sebagai MC akhirnya terbengkalai nggak dengan adanya yoga? Malah lahan baru ya, MC yoga. Lahan baru. Kayaknya kebanyakan yoga, MC-nya lupa, presenternya lupa. Acro Yoga Show sekarang. Oh jadi yoga sambil MC. Pemirsa gimana? Siapa bilang yoga begitu ya? Sejak kapan yoga begitu, Mas? Enggak lah, MC sih jalan terus. Jalan Itu kan terus, ya. kerjaan utama. Kalau enggak, Eka nggak bisa belanja ntar. Iya benar. Iya, benar. tapi yoga juga apa ya melengkapi sih karena yang tadi teman-teman bilang kalau yoga kan jadi happy. Salah satu modal MC apa? Kita kan harus happy dulu. Happy terus. Iya. Wajah harus fresh. Betul. Pernah nggak ada ngalamin lagi nge-MC nih, tiba-tiba ada kejadian yang nggak enak. Katanya pernah dulu waktu nge-MC, Toto dimarahin sama penonton. Karena kamu waktu itu nggak bisa bahasa Mandarin. Kok kamu tahu sih aku nggak bisa Mandarin? Aku kelihatan ya, aku Cina palsu ya. aku Cina KW1. Iya, jadi aku tuh suka karena bentukannya kayak gini langsung dituduh pasti bisa bahasa Mandarin. Padahal enggak, aku kan nggak bisa bahasa Mandarin. Aku bisanya bahasa Spanyol. Nanti aku kenalin sama Jackie Chan ya. Oh iya. Jadi pernah ngalamin itu? Iya pernah, jadi kayak waktu itu padahal aku udah bilang itu sama IO-nya, aku tuh cuma bisa greetingsnya aja, awalnya aja, kalau opening tuh bisalah sedikit, kalau aku hafalin dengan... Juga dihafalin. Itu ya itu benar-benar itu ya dihafalin ya. Tapi ternyata di audience tuh ada orang Cina beneran. Oke. Terus Eko disamperin, lagi MC gitu. Kirain dia mau ngasih gue angpau. Nggak, gitu. ntar dulu. Sebelum disamperin memang Melisa pakai bahasa Mandarin? Cuma depannya doang, Mas. Yang kayak mungkin selamat malam, apa kabar Bapak dan Oke, Ibu gitu ya. Terus itu disamperin gitu. Kamu tadi tuh lafalnya salah semua. Kan kalau Cina kan kalau misalkan bahasa Mandarin kan kalau misalkan piao liang, terus itu ntar nadanya naik atau turun artinya berbeda. Oh berbeda. Ember, susah lagi. Piaoyang. Itu Beda lagi bahasanya. beda. Itu kayak kota ya, kayak Pyongyang gitu kan. Kamu ditegur tuh sama dia? Yoi. Jadi gini Mel, ini orang beberapa kali nonton ini talk show. Dia pengen banget ketemu sama Melisa. Hah, ini apaan sih ini? Beneran, dia pengen minta maaf banget. Jadi What's going pada waktu on? itu maksudnya nggak ada maksud dia untuk menegur atau apalah pokoknya. Hanya ini. Kan? Oh my god, siapa? Bapak-bapak itu? Iya, beneran dia sampai telepon ke tim ini talk show, pengen banget ketemu kamu. Cuman tim ini talk show bilang nantilah kalau kita cari yang episode yang ada Melisa. Dan kebetulan karena kamu ada di sini hari ini, kita persilakan kepada beliau untuk minta maaf sama Melisa. Oke, Miladia, bintang tamu kita, silakan masuk. Halo Messi. Iya. Selamat datang di ini talk show. Oh, terima kasih. Dengan Bapak siapa? Oh ya? Oh. Oh, kebetulan Oe sudah lupa nama Oe. Iya. Saya panggil engkoh gimana? Oh, boleh. Panggil engkoh ya. Atau nggak panggil saja saya Engkok Hak. Tahu. Itu tahu namanya. Oh, baru ingat. Dari mana, Mas? Oh, Oe dari belakang. Tadi. Oh iya, Mau sorry. minta maaf Mau minta maaf sama Melisa. Oh iya, Ya. silakan Melisanya di sini. Halo Melisa, apa kabar? Aduh, Baik. Ya, maaf waktu itu. Ya. Ya. Waktu itu dia lagi ngemse. Oh. Lagi ngemse di panggung. Emang dia ngomong apa waktu itu? Oh, tidak ngomong apa-apa. Dan terus kenapa ditegur? Nggak ngomong apa-apa, kenapa ditegur emang kok? Negut temennya waktu itu. Bilang, siapa itu yang MC pakai bahasa Mandali? Begitu. Dia pakai bahasa Mandali, pikir bahasa Mandalinya salah. Ternyata?
Ya itu, joroki. Dijoroki. Dijoroki, waktu itu jatuh kena kursi. Makanya mau minta maaf. Tapi kan yang dijorokin temennya Melisa. Kenapa minta maafnya sama Melisa? Karena sukanya sama Melisa. Gitu. Maaf nih, ngehokak. Ya. Kalau boleh tahu, abis dari acara ini mau kemana? Tidak disuruh duduk dulu. Capek. Di sini dingin ya? Iya, itu AC-nya Ya. 2 PK. Dingin malah kipas-kipas. Kalau orang Mandalin, dingin itu kalau mau seger kipas lagi. Iya. Kalau panas, itu kalau suasana lagi panas, itu kita ngebakar pakai api. Itu. Jadi bagus. Suasana lagi panas. Ngehokak, ini ngomong-ngomong katanya... Orang Mandarin kayak Iya. jeruk. Nah, ini Melisa pengen belajar Mandarin. Iya. Dia kemarin katanya salah waktu mengucapkan selamat datang kepada para tamu. Iya. Itu bahasa Mandarinnya gimana ya? Sebetulnya itu waktu itu dulu. Iya. Pikir, Dulu. pikir, belok Waktu kiri. dulu. Nah sekarang kan sudah lama Di Indonesia. di Jakarta, di Indonesia. Iya. Itu lahir 1 bulan di Mandalin, ditendang sama emak Ke Indonesia. jadi Jadi nggak ngerti bahasa Mandarin. kurang mengerti. Yang saya tahu cuma wo ini. Artinya apa? Ini. Artinya itu dilarang merokok sembarangan. Dari acara ini nanti rencana mau kemana lagi? Kebetulan mau ke Surabaya. Oh, Ke Surabaya. ngapain kok? Mau jalan-jalan. Setiap hari jalan-jalan. Ke Surabaya. Mau naik apa rencana? Kalau naik bis di mana ya? Naik bis dari sini nggak bisa langsung ke Surabaya, biasanya ke Bandung dulu. Ke Bandung. Ya, ke Bandung aja dulu. Katanya mau ke Surabaya. Mau ke Surabaya. Iya. Tidak ada mobilnya. Nggak ada, harus ke Bandung. Yang ada ke Bandung. Ya udah tidak apa-apa. Berarti ke Bandung dong. Ya, ke Surabaya. Ke Surabaya. Iya, tapi nggak ada yang langsung harus ke Bandung dulu. Iya, ke Surabaya. Iya. Oke lah kalau Kan begitu. situ tanya, mau kemana? Iya. Mana? Mau ke Surabaya. Mau ke Surabaya. Iya. Tapi hari ini nggak ada yang langsung ke Surabaya. Adanya ke Bandung. Ya, ke Bandung. Berarti ke Bandung. Ke Surabaya. Ke Surabaya. Buat Melisa, surprise nggak ketemu sama Ngehoh? Surprise banget. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Gaji. Katanya terima Terima gaji. gaji. Ngehoh bisa suka dengan yoga? Suka. Yoga dulu deh sebelum Yoga balik tuh ke kayak Surabaya. gimana? Sih biasanya beli di pasar. Itu toge. Ini yoga. Ada masalah dengan pendengaran, pantesan gue dimarahin sama dia dulu ya. Maaf. Kuping agak culik satu. Oh gitu. Iya. Ini berapa lama? Surprise banget. Sebentar lagi. Jangan buru-buru lah Ngehoh. Ini kan jadi surprise di sini. Dibayar apa tidak? Lupa. Nggak bawa hadiah buat aku. Kebetulan bawa. Ah, Bawa nangka sama buah-buahan. ini kan itu hadiah aku. Itu yang tadi dong. Udah dikasih ke sini. tidak Bukan tahu. aku yang bawa. Tidak tahu. Ini tahu ini. Siapa? Ini yang nyanyi Coba. lagu Mungkika. Kita kan selalu bersama. Waktu terbentang jarak antara kita. Ya betul. Ini satu-satunya lagu yang tidak konsisten. Kenapa? Mungkinkah kita bisa bersama? Ya bodo amat situ yang nyanyi. Itu kan lagu. Kayaknya itu yang nyanyi, orangnya juga tidak konsisten. Ya. Emang tahu ya? Oh iya, dia udah jadi penyanyi, malah jadi pemain sinetron. Iya. Habis itu jadi pelawak. Terus? Setelah jadi pelawak malah nyalonin. Habis itu gagal lagi. Kok kemari mau ngeledek saya apa? Ngejar. Tidak bisa. Tidak pernah ngeledek orang. Tadi ngomongin saya. Emang yang diomongin siapa? Saya. Merasa?
Merasa. Oh, dia merasa dong. Ya kalau merasa sudah santai aja. Mau minum apa kok? Adanya apa? Sebentar. Awas, jangan kasih yang aneh-aneh. Enggak. Yang tahu lagunya aja. Kok? Nih, mumpung Ini lagi apa? musim dingin. Cium dulu. Oh, tahu ini. Apa kok? Ini lemon hebat. Yang paling berkhasiat. Yang membuat badan lu ngolejang. Udah petot, udah lagi pengen kotor. Badan pegel-pegel. Oh, pengen langsung ngigot. Yo bandeng. Oh, tak jahe. Orang popo. Ini cuma 1.000. Enak pakai ubi cilembu. Yo bandeng. Oh, tak jahe. Orang popo. Ini cuma 1.000. Enak pakai ubi cilembu. Tahu Berarti sering nonton ini talk show. Ini talk show sering Ini ya? suka dinyanyiin sama Mang Sawi. Saswi. Saswi. Oh, maklum orang Mandarin tidak bisa ngomong Saswi. Tuh bisa. Udah tahu dong kalau mau iklan. Oh iya, iklan. Di sini aja bahasa Mandarinnya. Oh, poyang kau tak? Kakinya kenapa skoliosis atau apa, kita pasti jadi belajar gitu, Bo. Oh, gerakan ini tidak boleh, optionnya adalah ini. Kayak gitu-gitu tuh dipelajarin banget dari klien-klien kita. Kalau yang kakinya borok boleh juga.